warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pengumuman takmir Masjid Baitul Arqam hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Yang bertindak sebagai khatib adalah Saudara Hadian Nalendra. Kemudian untuk muadzin adalah Saudara Muhammad Syahdan. Kemudian laporan berikutnya yaitu laporan keuangan saldo minggu lalu sebesar 28.616.560 rupiah. Infak pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sebesar 2.278.000 rupiah. Pengeluaran minggu lalu sebesar 2.400.000 rupiah, sehingga saldo akhir pada tanggal 23 Agustus sebesar 28.494.560 rupiah. Tamir Masjid Baitul Arqam mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian dan para donatur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian mohon kepada jamaah sekalian dengan hormat agar untuk mengisi soft yang paling depan terlebih dahulu yang masih kosong, dan bagi yang membawa alat komunikasi yang dapat berbunyi mohon untuk dinonaktifkan sejenak atau dimode silentkan demi kehusukan ibadah sholat. Dan untuk kotak infak yang ada di depan jamaah mohon untuk diedarkan. Berikutnya pengumuman akan diadakan pengajian rutin Ahad 2G Masjid Baitul Arqam Sorowajan Bandung, yaitu pada hari Ahad tanggal 25 Agustus tahun 2024 jam 6 pagi sampai dengan selesai, dengan pembicara Bapak Haji Muhammad Mansur Sudarno, SIP MSI. Oleh karena itu, kami mengundang segenap jamaah Masjid Baitul Arqam untuk dapat menghadiri kajian tersebut. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan karunia dan nikmatnya kita masih bisa dikumpulkan untuk menjalankan salah satu kewajiban yang Allah syariatkan, yaitu ibadah salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ingat bersama bahwasannya setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan sarana
supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah sarana agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan awal kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin serta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas berkat perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan nikmatnya ihsan. Tak lupa khotib berwasiat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini dan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah. Bulan ini dinamai bulan Safar karena pada waktu itu orang-orang Arab senantiasa bepergian dalam bulan ini. Selain itu, bulan ini seringkali dikatakan dengan berbagai keyakinan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam tradisi Islam. Salah satu yang populer adalah pemahaman bahwa bulan ini mengandung sebuah kesialan. Sejarah awal Islam, zaman jahiliyah mengacu pada periode sebelum datangnya Islam di Arab. Pada masa tersebut, masyarakat Arab hidup dalam berbagai bentuk kepercayaan, berbagai bentuk khurafat, dan praktik-praktik yang tidak memiliki dasar kuat atau ilmiah. Ketika Islam datang, salah satu tujuan Islam datang adalah untuk membersihkan masyarakat dari praktik-praktik kebatilan dan membimbing mereka menuju kebenaran. Namun dalam Islam tidak ada bukti yang sahih dari hadis atau ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa bulan Safar menyebabkan segala macam kesialan atau masalah. Islam menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik kesialan maupun keberuntungan, adalah hasil dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mengaitkan segala masalah yang mungkin terjadi dalam bulan Safar dengan bulan itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pun sendiri membantah bahwa bulan Safar bukanlah bulan Syawal. Lewat riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'adwa wa la tiyara wa la hammah wa la safar. Wa firru minal majdzum kama tafirru minal asad." Yang memiliki arti tidak ada penyakit yang menular, tidak ada ramalan buruk, tidak ada kesialan karena burung hammah, tidak ada sial di bulan Safar. Dan larilah kamu dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Islam mendasarkan ajarannya pada tauhid atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kebenaran serta akhlak yang baik. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pemahaman yang benar dan akal sehat dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menjauhi khurafat, tahayul, dan kepercayaan tanpa dasar yang dapat menyesatkan. Termasuk kepercayaan bahwa bulan Safar adalah bulan yang membawa sial. Perlu ditegaskan dalam Islam, kepercayaan pada kesialan atau keberuntungan tertentu yang terkait dengan bulan atau tanggal tertentu adalah bentuk syirik
atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kepercayaan yang salah. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu termasuk keberuntungan dan kesialan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, bukan oleh bulan atau tanggal-tanggal tertentu. Keyakinan seperti ini bertentangan dengan konsep tauhid. Lebih lanjut, layaknya seperti bulan-bulan lainnya dalam Islam, bulan Safar juga memiliki amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslimin. Yang pertama, pada bulan Syafar ini, kita harus senantiasa meningkatkan kebaikan dan kepedulian sosial. Bulan Safar dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan amal kebajikan dan kepedulian sosial. Berbuat baik kepada sesama, bersedekah, dan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini adalah cara baik untuk meningkatkan hubungan sosial dan memperbaiki kondisi masyarakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW wa huwa ala minbar, ya ayyuhan nas tubu ila rabbakum qabla an tamutu wa badiru ilaihi bil a'mali salihah wasilul ladzi bainakum wa bainakum bil kathrati dzikrikum wa bi kathrati sadaqati fi sarri wal alaniyah tujaru wa tunsaru wa turzaku." Yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda saat beliau berada di atas mimbar, "Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mati. Bersegeralah kembali kepadanya dengan amal-amal soleh. Sambunglah hubungan antara Tuhan dan kalian dengan memperbanyak zikir dan sedekah saat sunyi dan ramai. Maka kalian diganjar, ditolong dan diberi rezeki." Kedua, amalan yang dapat kita lakukan pada bulan Safar adalah puasa Ayyamul Bid pada tanggal 15 Safar. Dianjurkan melaksanakan puasa Ayyamul Bid, yakni 3 hari pada pertengahan bulan. Ada berbagai hadis yang menggarisbawahi keutamaan dari puasa pada hari-hari tersebut. Hadis-hadis tersebut mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri sering berpuasa Ayyamul Bid, dan berpuasa pada hari-hari ini dianggap memiliki nilai pahala yang besar. Namun, penting untuk diingat bahwa puasa pada Ayyamul Bid bukanlah kewajiban dan bisa dilakukan dengan pilihan individu. Jika seorang memilih untuk berpuasa pada hari-hari ini, mereka harus melakukan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang tidak berpuasa Ayyamul Bid, itu bukanlah dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ya Aba Dzar, idza sumta min asy-syahri 3 ayyam fasum 13 wa 14 wa 15." Nabi SAW pernah bersabda, "Hai Abi Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah." Selain itu ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan padaku 3 nasihat yang aku tidak pernah meninggalkannya hingga aku mati, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang ketiga yang senantiasa dapat kita lakukan pada bulan Safar ini adalah memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Safar adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada beberapa alasan mengapa zikir dan doa di bulan Safar lebih mustajab. Pasalnya bulan Safar adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguhnya Allah memiliki bulan yang mulia, yaitu bulan Safar. Dia memuliakan bulan ini daripada bulan-bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikri wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
istawu i'tadilu diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.